Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Kali ini saya akan membawakan tema restoran, ya. Restoran. Kenapa ada restoran atau resto yang sepi? Bagaimana dengan pemasarannya? Ya, apakah pemasarannya salah atau pemasarannya kurang? Ya. Oke, saudara. Sebelum kita mulai melakukan konsep pemasaran, maka kita harus melihat dulu bagaimana restoran kita, ya. Karena di luar sana ada resto yang sepi, ya. Ada juga resto yang rame, ya. Tetapi resto yang rame itu justru harganya mahal. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara, kita harus melihat dulu konsep pemasarannya seperti apa. Ya, kita harus tahu dulu bagaimana konsep pemasaran itu. Ya, konsep pemasaran yang terpadu itu adalah banyak orang yang salah karena produknya itu hanya makanan. Dan ini yang membuat salah. Ya, kita lihat adalah konsep pemasaran terpadu itu terdiri dari beberapa tahapan, terdiri dari beberapa item. Ya, yang pertama adalah produknya. Produk itu tidak hanya makanan. Ya, produk di dalam restoran itu, produk di setiap restoran itu banyak sekali yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah produk itu adalah makanannya. Makanannya bagaimana? Penyajiannya bagaimana? Kualitas makanannya bagaimana? Rasanya bagaimana? Itu yang harus kita perhatikan secara benar. Ya, makanan yang utama kita harus pelajari secara benar dan kita harus tahu penyajiannya seperti apa dan rasanya seperti apa. Kemudian produk itu juga merupakan suasana di restoran itu. Apakah suasananya nyaman? Apakah bersih? Apakah kamar mandinya bersih? Ya. Kemudian kursinya nyaman untuk dipakai duduk. Ya. Sehingga orang datang ke sana tidak hanya makan, tetapi dia juga menikmati suasana yang ada di restoran itu. Ya, kemudian apa? Furniturnya bagaimana, interiornya bagaimana, itu yang harus kita pikirkan supaya apa? Supaya makanan kita dan produk kita ini diterima oleh masyarakat. Ya, itu adalah produk yang harus kita pertahankan dan harus kita konsentrasi ke sana untuk memastikan bahwa produk itu bagus. Ya, itu yang pertama. Kita harus pastikan produk kita ini bagaimana. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah harga. Harga ini kita harus lihat, apakah harga yang kita jual itu adalah harga pasaran atau tidak. Apakah harga itu kemahalan? Apakah harga itu kemurahan? Apakah harga itu sama dengan kompetitor? Ya, dan harga ini ditentukan juga oleh harga jual atau harga beli bahan baku. Apakah bahan baku kita kini kemahalan atau tidak sehingga harga kita kemahalan? Ini yang harus kita pikirkan. Kita harus cek harga kita ini dengan konsumen kita, dengan harga yang sesuai dengan spending power daripada customer yang kita tuju. Jangan sampai begini, marketnya anak muda misalnya atau mahasiswa, kita jual dengan harga restoran yang harganya di atas 100 ribuan, itu jelas sama sekali tidak akan bisa menarik customer. Ya, jadi harga itu betul-betul harus kita pertimbangkan. Ya, jadi yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price atau harga. Yang ketiga adalah kita harus berpikir betul bahwa tempat, lokasi kita seperti apa. Ya, yang paling penting adalah kita harus melihat lokasi kita itu sesuai dengan konsep marketing itu sendiri, konsep pemasaran itu sendiri. Apakah mudah dijangkau atau tidak? Sehingga customer kalau ke tempat kita, dia mudah untuk datang ke tempat kita. Selanjutnya adalah apakah restoran kita memiliki tempat parkir yang cukup memadai. Ya, ada banyak restoran, saya bawa kafe yang saya lihat
kafenya dibuat dengan bagus, kemudian suasana sudah bagus, tetapi dia tidak memiliki parkiran. Sehingga orang yang datang ke sana membawa mobil sulit sekali untuk mencari tempat parkir, dan ini membuat orang malas untuk datang ke restoran kita. Ya, itu adalah tempat yang harus kita pertimbangkan. Kemudian tempat itu kita harus membuat suasana yang cocok. Market kita siapa? Seandainya market kita market keluarga. Keluarga biasanya kalau datang ke restoran itu sama anak, sama istri, sama cucu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memiliki tempat yang pangsa pasarnya keluarga, sedangkan kita tidak memiliki tempat parkir, kemudian kita tidak menyiapkan lahan untuk anak-anak yang bisa bermain, maka konsep itu salah. Ya, kita harus tahu dulu pangsa pasarnya kemana dulu. Apakah pangsa pasar anak muda? Apakah pangsa pasar untuk eksekutif muda? Atau pangsa pasar untuk keluarga? Ini kita harus tahu dulu. Ya, kita harus cek restoran kita, kenapa kok sepi? Kita harus cek satu persatu. Dari produknya, dari harganya, dari lokasi dan tempat, ya, suasana restoran kita. Ya, kemudian selanjutnya adalah yang keempat. Setelah produk, price, place, kita lihat juga promosi kita bagaimana. Apakah kita berpromosi restoran kita asal-asalan? Banyak sekali ya, banyak sekali pemilik-pemilik restoran yang dia berani sekali menginvestasikan tempat, menginvestasikan peralatan, tetapi pada saat promosi, dia melakukan promosi yang asal-asalan. Sehingga hasilnya pun juga pasti asal-asalan. Ya, ingat, promosi itu bukan biaya, karena mereka menganggap promosi itu adalah biaya. Padahal promosi itu adalah investasi jangka panjang untuk sebuah restoran. Ya, itu tempat. Selanjutnya adalah kita harus berpromosi. Ya, promosi yang benar adalah kita harus buatkan promosi yang kreatif. Kita harus buatkan gimmick-gimmick yang bagus. Kita harus kreatif dalam membuat tema dalam berpromosi. Ya, sebagai contoh saja ya, kita buatkan diskon voucher untuk restoran itu. Misalnya pada saat dia datang ke tempat kita, dia makan gitu ya, dia makan bersama temannya. Kemudian setelah pulang, maka berikan voucher ya yang senilai misalnya 25% diskon. Ya, dan ini bisa berfungsi untuk kedatangan berikutnya maksimal 1 bulan dari tanggal diberikan diskon. Tujuannya adalah untuk menarik dia supaya datang kembali bersama teman-temannya. Karena dia nggak mungkin dia datang sendirian, pasti bersama teman yang lain, bersama keluarganya, atau bersama kolega di kantor. Oke? Berikan diskon atau berikan voucher gratis untuk minuman. Kita mesti kreatif. Kita mesti kreatif untuk menarik customer itu datang ke tempat kita. Ya, kemudian kita buatkan banner yang besar di depan dengan diskon yang besar, diskon yang khusus di tanggal-tanggal tertentu, di hari-hari khusus, supaya untuk mendatangkan crowd sehingga orang-orang baru datang ke tempat kita dan menikmati masakan kita. Dan itu adalah awal. Sehingga pada saat crowd itu datang dan dia orang pertama, yang pertama kali datang di restoran itu, kemudian dia merasakan masakan kita enak, suasana kita enak, sehingga dia akan datang kembali di hari berikutnya, di minggu berikutnya bersama orang lain. Ini potensi sekali. Ya, dan kita promosikan melalui flyer. Kita sebarkan flyer setiap bulan, konsisten kita sebarkan flyer. Ya, kita buat flyer promo, kita sebarkan ke areal sekitar 2 km dari lokasi kita membuat usaha restoran itu. Ya, selain itu kita harus undang influencer. Kita undang orang-orang yang berkompeten di bidang food. Ya, sehingga akan direview sama mereka dan mereka akan dilihat oleh para followernya, dan itu sangat berpotensi sekali untuk menarik orang dan meramaikan restoran kita.
Oke, itu promosi. Kemudian yang terakhir adalah Anda harus melihat orangnya, people-nya. Ya. Orangnya bagaimana? Pelayanan Anda, karyawan Anda, pelayanannya bagaimana? Apakah dia memberikan pelayanan yang ramah atau tidak? Ya, penampilan karyawan Anda bagaimana? Ya. Dan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena orang yang datang ke restoran Anda itu diterima oleh mereka dan dia adalah orang pertama yang membuat impresi Anda, restoran Anda menjadi baik. Ya, harus berpenampilan yang menarik. Gitu ya. Kemudian people-nya, orangnya harus terlatih. Dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan cepat serta tepat. Dari pelayanannya, dari ordernya apa, ya, itu tepat yang dia lakukan. Itu di bagian pelayanan, di bagian produk, di bagian masak, dia harus terlatih dan membuat masakan sesuai dengan standarnya. Rasanya standar atau rasanya sesuai dari hari ke hari. Jangan sampai begini. Mereka makan sekarang enak, kemudian besoknya tidak enak. Jangan sampai sekarang masakannya enak, kemudian hari berikutnya karena ganti orang, ya, shift-shiftan ganti orang dan rasanya tidak enak. Ini yang sangat berpengaruh. Ya, ini sangat berpengaruh. Maka kita mesti membuat karyawan kita terlatih, konsistensi. Itu di bagian pelayanan, di bagian produknya, di bagian cashiering pun juga harus betul-betul memiliki talenta yang cukup bagus. Ya, jangan sampai pada saat orang membayar, kemudian pada saat ada kembaliannya tidak ada. Nah, ini hal-hal kecil ini yang harus difikirkan untuk membuat customer itu tidak kecewa. Ingat, kalau customer senang dan puas, maka dia akan bercerita ke 100 orang. Ya, dan 100 orang itu akan bercerita ke 100 orang lagi. Ini akan menjadi image yang sangat bagus dan bisa membuat restoran Anda menjadi ramai. Tapi bayangkan kalau seandainya pelayanan itu jelek, maka dia akan bercerita ke 100 orang dan 100 orang itu akan bercerita lagi dan restoran kita akan menjadi jelek dan pasti sepi. Ya, saudara, itu yang paling penting, bagaimana kita meramaikan restoran kita sehingga restoran itu menjadi restoran yang ramai dan customer kita menjadi customer yang menjadi repeat order. Ya, ciri-ciri restoran itu restoran yang enak, restoran yang bagus, suasana yang menyenangkan, customernya datang berulang-ulang. Saudara, lakukan ini. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat untuk Anda yang pemilik restoran atau manajemen restoran, bisa mengelola restoran dengan baik dan menjadi restoran yang ramai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses bersama Dosen Senior.